Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Biro Hukum DPP Manggala Gauda Putri, Muhammad Ibnu Rahmat SHMH. Hari ini sedang ada di Kompolnas Republik Indonesia di Jakarta dalam rangka melaporkan peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kode etik Polri yang terjadi di Desa Cikalong, Kecamatan Pangandaran, Desa Cikalong, Kecamatan Silamuli, Kabupaten Pangandaran, yang terjadi tanggal 29 November kemarin. Yang kami laporkan sesuai dengan bukti laporan kami, pertama oknum penyidik Direktimsus Polda Jabar, yang kedua oknum dan Satbimob Polda Jabar, yang ketiga LO Perhutani Polda Jabar. Hari ini kami laporkan kenapa? Karena peristiwa tersebut sangat aneh ya terjadi. Karena sebetulnya waktu tanggal 20 Oktober 2023 juga kita pernah masyarakat ditangkap oleh Polres Pangandaran, tapi dibebaskan kembali karena tidak ada alasan pelaporan. Nah, terkait tentang peristiwa penebangan dan penanaman yang dilakukan oleh masyarakat di sana, itu sudah sesuai dengan aturan. Kita punya surat-surat resmi dari pemerintah setempat, ya, dan berdasarkan hal-hal yang memang diperuntukkan untuk masyarakat. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kami melaporkan ke Kompolnas? Karena sebetulnya penebangan dan penanaman itu sudah kami beritahukan kepada semua stakeholder di pemerintahan Provinsi Jawa Barat, yaitu baik dari mulai kepala desa, camat, kapolsek, Pak Bupati, Kapolres, Bapak Kapolda juga sudah kami tembuskan surat-surat pemberitahuan itu. Jadi kalau peristiwa itu dikatakan dalam media sebagai OTT atau operasi tangkap tangan, bagaimana bisa ya oknum penyidik melakukan operasi tangkap tangan kepada sesuatu pekerjaan yang diberitahukan kepada seluruh bagian daripada pemerintah? Itu pertanyaan kami. Terus yang kedua, adanya proses penangkapan dengan masyarakat petani dengan menggunakan aparatur BRIMOB yang menggunakan senjata laras panjang, itu sangat mengganggu aktivitas masyarakat ya. Dan saya yakin di situ ada peristiwa pelanggaran kode etik Polri dan juga peristiwa pelanggaran HAM ya, dan itu memang perlu penyelidikan sehingga kami melaporkan di sini di Kompolnas. Yang ketiga, kami menduga bahwa semua perlakuan ini tidak sesuai dengan prosedur. Pertama, dilakukan OTT tanggal 29. Seharusnya kemarin tanggal 30 itu harus ada pemberitahuan kenapa penyidik menangkap masyarakat ya, dan menyita semua barang-barang masyarakat, juga kayu-kayu yang ada di gudang baik ataupun yang ada di lokasi. Ya, padahal kita semua tahu bahwa semua proses hukum itu harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Contoh, penyitaan barang-barang masyarakat itu harus ada surat sita dari pengadilan setempat. Ya, ada juga penyitaan di gudang-gudang kayu jati, juga itu seharusnya ada dokumen penyitaan yang diberitahukan kepada pengadilan setempat. Ini tidak ada satupun dokumen yang menyatakan itu. Terus yang kedua, proses penangkapan tanggal 29 sampai tanggal 30 atau 1 kali 24 jam, kami sebagai kuasa hukum dan keluarga yang telah kami hubungi juga belum menerima adanya laporan terkait apa penahanan seperti apa atau penangkapan seperti apa yang dilakukan oleh penyidik. Nah, itu sangat janggal bagi kami. Oleh karenanya kami sekarang resmi melaporkan masalah ini kepada Kompolnas. Semoga Kompolnas dapat segera turun ke lapangan, karena pada prinsipnya ini menyangkut nama baik masyarakat. Dan perlu diketahui juga bahwa sekitar 1 bulan yang lalu kami sudah melaporkan hal-hal tersebut kepada Komnas HAM ya, karena diduga dari tahun 2001 sampai tahun 2008 itu ada peristiwa pelanggaran HAM berat yang membuat masyarakat sangat ketakutan ya. Ada juga yang ditangkap, yang ditendang, yang disiksa oleh oknum-oknum aparat Polhut. Itu perlu penyelidikan yang lebih lanjut. Jadi sehingga kami berharap Bapak Ketua Kompolnas juga merekomendasikan kepada Komnas HAM untuk segera turun ke lapangan sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan nyaman kepada masyarakat. Selanjutnya, kami yakin bahwa dalam proses peristiwa penangkapan yang menggunakan sedemikian banyak peralatan dan senjata yang digunakan oleh oknum-oknum aparatur penegak hukum di lapangan, kami yakin ada seseorang yang menjadi provokator atau yang menjadi aktor. Jadi harapan kami ya, semua orang yang terlibat, baik itu oknum kepolisian, oknum
oknum dan Puspom Banja ya yang ada di lokasi itu sudah kami laporkan kepada dan Puspom TNI Polri, TNI di Mabes tadi. Terus yang ketiga, Polhut juga sudah kami laporkan ke Ombudsman RI ya. Polhut, Perhutani semuanya sudah kami laporkan ke Ombudsman RI. Dalam hal ini negara harus hadir melindungi masyarakatnya. Ya, jangan sampai sesuatu yang seharusnya menjadi perlindungan bagi masyarakat itu didapat dari negara, justru negara digunakan sebagai alat oleh beberapa oknum yang merasa mengganggu mereka dalam perusahaannya, ya, terus menggunakan kekuatan penyidik sehingga sekarang terjadilah peristiwa dugaan pelanggaran kode etik Polri yang dilakukan oleh yang tadi kami sebutkan. Harapan kami dengan adanya ini, ya, karena saya yakin Pak Kapolda Jawa Barat juga mengetahui hal ini karena kami sudah bersurat kepada beliau dan kami tahu Pak Kapolda ini baik, ya. Jadi jangan sampai karena kelakuan penyidik, oknum penyidik yang melakukan sesuatu tindakan tanpa prosedur, Bapak Kapolda menjadi imbas yang tidak baik, ya. Sehingga saya berharap Bapak Kapolda segera untuk menelusuri permasalahan ini supaya jelas tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan aparatur penegak hukum negara itu tidak digunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Jadi harapan kami setiap siapapun oknum penyidik yang memimpin penangkapan kemarin itu di proses hukum atau otak dibalik pelaku juga otak pelaku dibalik ini juga diproses hukum. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.